Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari yang berbahagia ini kita hadir kembali di majelis yang mubarak ini dengan segenap karunia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufiknya, hidayahnya, kelapangan, kesehatan dan segala nikmat yang tidak bisa kita rinci satu persatunya, yang semua diberikan kepada kita hingga kita bisa hadir di majelis yang mubarak ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rezeki ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bagian dari hukuk az-zawjiyah, hak-hak suami istri. Telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu dan tanggung jawab seorang suami. Ya, kalau kita review kembali, haknya yang pertama diperlakukan dengan baik oleh suami. Haknya yang kedua, seorang suami wajib sabar ya akan kekurangan, gangguan, kesalahan daripada istrinya. Kemudian yang berikutnya termasuk haknya istri, yaitu suami menjaganya, melindunginya, ya, kehormatannya, menjaga dan melindungi kehormatannya. Kemudian hak yang berikutnya dari seorang istri yang ditunaikan oleh suaminya adalah mengajarinya ilmu agama yang daruri. Ya, kalau tidak bisa maka dia wajib mengizinkan istrinya untuk hadir di majelis ilmu. Yang kelima, suami memerintah istrinya untuk menegakkan agamanya. Ya, ini haknya istri, diperintah untuk menegakkan agamanya. Kemudian hak istri yang berikutnya adalah mengizinkan istri untuk keluar dari rumah demi melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau demi melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, seperti saat dia ingin sholat berjamaah, saat dia ingin menziarahi kerabatnya, ya, dengan syarat-syarat, ya, dengan syarat-syarat diantaranya adalah mengenakan jilbabnya, tidak pamer kecantikannya, tidak mengenakan pewangian dan seterusnya. Lalu termasuk di antara hak istri, yaitu suami tidak boleh menebarkan rahasianya. Yang berikutnya ke-8, termasuk hak istri, suami mengajak dia bermusyawarah dalam urusan rumah tangga.
Ya, kemudian yang berikutnya hak istri yaitu suami segera pulang. Ya, tidak boleh terlambat pulang dari kebiasaannya. Ya. Yang ke-10 termasuk haknya istri adalah suami adil kepada para istrinya jika dia memiliki lebih dari satu orang istri. Tapi itu yang telah kita bahas dan kemarin kita tutup dengan suatu ungkapan dari para ulama rahimahullahu taala, yaitu hendaknya seorang suami melaksanakan seluruh kewajibannya semaksimal mungkin. Kemudian seorang istri itu memicingkan matanya, menundukkan pandangan matanya ya terhadap kekurangan-kekurangan dari suaminya, akan hak-hak yang masih belum bisa ditunaikan oleh suaminya. Itu jika ingin rumah tangganya bahagia. Nah, sekarang kita akan lanjutkan haqqur rajuli alal mar'ah. Sekarang kebalikannya, hak suami terhadap istrinya yang harus ditunaikan oleh istrinya. Kalau tadi itu hak istri adalah 10, maka sekarang hak suami disebutkan oleh mu'alif di sini ada 15. Ya. Jadi haqqur rajuli alal mar'ah, hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Inna haqqar rajuli alal mar'ati azim. Sesungguhnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang perempuan, seorang istri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang selainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, haqquz zauji ala zaujatihi, haknya suami atas istrinya, an law kanat bihi qurhatun, diberikan satu gambaran seandainya ada pada suaminya itu borok, luka yang bernanah yang memborok, ya, balahasatha, lalu sang istri menjilati borok tersebut untuk menghilangkan bakteri atau apa dengan cara dijilati seperti itu, ma'addat haqqah, maka dia belum menunaikan hak daripada suami. Ini adalah satu ungkapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan apa? Besarnya hak seorang suami. Ya, besarnya hak seorang suami yang seandainya suaminya itu memiliki borok, ya bahkan pada sekujur tubuhnya misalkan, lalu seorang istri itu menjilati borok tersebut ya untuk mempercepat kesembuhannya, maka itu belum dianggap menunaikan haknya. Wal mar'atul kayyisatul fatinatu hiyallati tu'azzimu ma'azzamallahu wa rasuluh. Maka seorang istri wanita yang cerdas, dia adalah wanita yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Tatkala Nabi SAW mengatakan dengan bentuk kiasan seperti itu berarti menunjukkan haknya suami itu besar. Dan istri harus paham tentang haknya suami. Maka wanita yang cerdas adalah wanita yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Wahiyallati tuqaddiru zawja haqqa qadrih. Dia adalah seorang wanita, istri yang dia menundukkan suaminya pada kadarnya, pada kedudukannya, dengan sebenar-benar kedudukan yang Allah dan Rasulnya mendudukkannya. Fatajtahidu fi ta'atihi, lalu dia bersungguh-sungguh di dalam mentaati suami. Li'anna ta'atahu min mujibatil jannah, dikarenakan taat kepada suami itu termasuk perkara-perkara yang mewajibkan surga. Taat kepada suami termasuk perkara-perkara yang mewajibkan surga. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Hak suami ditaati. Kewajiban istri mentaati suami. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, lalu dia puasa di bulan Ramadannya, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, qila laha, maka dikatakan kepada dia, udkhulil jannah,
masuklah kamu ke dalam surga min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu-pintu mana saja yang kamu mau. Jadi ini taat kepada suami. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi taat kepada suami menjadikan sebab ya cepat masuk dalam surga bagi istri. Bahkan dikatakan masuklah kamu dari pintu mana saja yang kamu suka. Baik. Kemudian kata mu'allif fata'ammali ayyatuhal muslimatu, maka perhatikanlah wahai wanita muslimah, kaifa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ata zauji min mujibatil jannah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan taat kepada suami termasuk perkara yang masukkan ke dalam surga. Ya. Kasalati wasiyam, seperti salat dan puasa dijejerkan ya. Man salat khamsaha, siapa yang man salat khamsaha, siapa yang salat 5 waktunya, wasomat syahraha, puasa bulan Ramadannya dijaga kan itu ya, wa hafidhat faraj, dijaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dijajar sama Nabi SAW. Maka falzami ta'atahu wajadani bi maksiyatahu, tetaplah kamu dalam mentaatinya, jauhkan dirimu dari durhaka kepada suami. Fa inna fi maksiyatihi ghadabar rabbi, kenapa? Dikarenakan pada kedurhakaan kepada suami itu ada apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu, tidak ada di antara seorang laki-laki pun yang dia mengajak istrinya, manggil istrinya, ila firasyihi, menuju pembaringannya, fata'ba alaih, lalu dia menolak, ya menolak keinginan, kemauan, panggilan suami, illa kana alladhi fis sama', melainkan zat yang ada di langit, sakhitan 'alaiha, murka kepadanya, hatta yarda anha, hingga suaminya ridha kepadanya. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, ini adalah sebuah gambaran begitu ya. Kalau membuat murka suami, maka Allah murka. Membuat marah suami, maka Allah murka. Baik. Nanti akan kita berikan komentar. Kita baca dulu pernyataan daripada mu'allif. Fal wajibu alaiki, maka wajib bagimu wahai istri, ayyatuhal muslimatu, wahai muslimah, antadini li zaujiki bisam'i wa ta'ah, agar engkau mendekat kepada suamimu dengan mendengar dan taat. Sami'na wa ta'ana, diperintah apa dengar, kemudian taati, dilarang apa dengar dan jauhi. Fi kulli ma ya'muruki, dalam segala perkara yang dia perintah kamu, mimma la yukhalifu syar'a, dari perkara yang tidak menyelisih syariat. Jadi perintahnya itu adalah yang wajib ditaati, adalah perintah yang tidak menyelisih apa syariat. Wahdari kullal hadar, dan hati-hatilah kamu dengan segenap kehati-hatian minal ifrati fi ta'ah, ya dari apa? Berlebih-lebihan di dalam mentaati suami, berlebih-lebihan dalam mentaati suami, hatta tuti'ihi fil maksiyah, sampai kamu mentaatinya dalam kemaksiatan. Jadi taat kepada suami itu apa? Fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, fil ma'ruf, tidak boleh dalam perkara yang maksiat. Itu ya. Fa innaki in fa'alti kunti athimah, kalau kamu taat kepada suamimu dalam perkara maksiat durhaka kepada Allah, maka kamu berdosa. Di antaranya apa? Wa min dzalika mathalan, contohnya, antutihi fi izalati sya'ri wajhiki tajammulan lahu, engkau hilangkan rambut wajahmu dalam rangka berhias untuk suami. Suami seneng lek bojone gak duwe alis, dikerok alise. Kayak mari tinju bareng ngono ya. Ya, kan orang manten kemudian apa? Dikerok alisnya diganti, ya diganti spidol, diganti apa kan gitu ya. Karepe tambahi perasaan yang enggak aja gitu ya. Begitu dibuat kayak uang mari, ya kayak mari tinju, bengep kabeh kan gitu ya. Kelihatan bengep mendol ngono kan gitu. Ya mas sekalian rahmani, dan itu adalah perkara mal'un, enggak boleh, haram seorang wanita menyukur alisnya, haram. Sekalipun niatnya adalah karena suaminya suka. Nah ini suami suka, istrinya nggak punya alis, ini suami sing napa jenenge selera rendah. Ya.
Faqad la'ana Nabi, sementara Nabi SAW telah melaknat ya an-namisata wal mutanammisah, wanita yang mencukur rambut dan wanita yang minta dicukur apanya rambut alisnya, mencukur alisnya dan minta dicukurkan alisnya, itu dilaknat ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min dzalika, contoh yang lain adalah antutihi fi tarkil khimari indal khuruji minal bait li'annahu yuhibbu an yatabaha bi jamaliki amaman nas. Di antaranya adalah kamu mentaati suamimu untuk kamu tinggalkan jilbabmu, penutup kepalamu gitu ya, tatkala keluar dari rumah. Kenapa? Karena suami itu senang berbangga, membanggakan kecantikanmu di hadapan manusia. Ini suami tidak punya cemburu, ini dayus namanya. Yang dia itu bangga kalau suami istrinya disebut cantik oleh orang lain, gitu ya. Maka ini dayus namanya, tidak punya cemburu. Dia telah menjerumuskan istrinya pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sinfani min ummati min ahlin nari lam arahuma. Dua golongan dari penduduk manusia dari umatku yang dia menjadi penduduk penghuni neraka. Aku belum pernah melihat keduanya. Siapa mereka? Qaumun ma'ahum siyatun ka'andzabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang mereka membawa cemeti seperti ekor sapi yang dengannya mereka memukuli manusia. Ini kinayah tentang apa? Para pemimpin yang zalim, sewenang-wenang mukuli manusia. Lalu yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun memilatun ma'ilat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang memicingkan pandangan mata-mata manusia. Ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuh unta yang miring. La yadkhulnal jannah wa la yajidna riha. Mereka tidak bisa masuk surga dan tidak bisa mencium aroma wangi surga. Wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma wangi surga bisa didapat dari jarak demikian dan demikian. Jadi tidak boleh taat kepada suami tatkala suami nyuruh istrinya untuk menanggalkan khimarnya, menanggalkan jilbabnya agar tampil cantik di hadapan laki-laki lain yang tidak halal untuk melihatnya. Haram, tidak boleh taat. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Ya, dan seperti itu kadang-kadang kayak kemarin ya, kita masuk ke satu toko begitu ya. Itu ya, kita lihat di sana pegawainya tidak ada satupun yang jilbaban, subhanallah gitu ya. Begitu sudah pas saya masuk itu gantian shift, ganti dengan shift yang lain. Ternyata para pegawai tadi itu yang ngelayani saya sama istri gitu ya. Begitu pulang mereka semua jilbaban. Ternyata dalam toko itu ada aturan tidak boleh. Subhanallah, kita kan jadinya sedih kan gitu ya. Ya seperti itu ya. Dan itu pelanggaran HAM sebenarnya. Melanggar hak asasi manusia sebenarnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala gitu ya. Jadi yang tadi melayani dia nggak pakai jilbab, begitu pulang dia pakai jilbab. Kasihan gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya karena banyak hal, karena faktor ekonomi atau faktor apa, sehingga mau menerima keadaan yang seperti itu ya. Taib ya, kita yang ngenes kemudian ya tinggal mendoakan saja kan begitu ya. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Yang seandainya seseorang cemburu dengan dengan agamanya misalkan gitu ya, harusnya begitu ya, maka dia tolak pekerjaan seperti itu. Dan suaminya pun tidak mengizinkan istrinya bekerja di tempat seperti itu. Harusnya demikian, gitu ya. Harusnya demikian. Baik. Ya seperti kita juga ada ya, santri dulu ya, lulus SMA, dia tidak mondok, memang dari awal tidak mondok, lulus SMA, kemudian dia kerja di satu counter begitu ya, atau counter HP. Masuk kerja sana, pas hari Jumat dia keluar untuk Jumatan, ditanya mau kemana? Jumatan. Oh nggak boleh, harus nunggu di sini. Prei. Langsung tinggal kayak kerja-kerjaan, langsung leren saat itu juga. Nah, begitu. Dan sikap seseorang yang dia lebih membanggakan agamanya daripada pekerjaannya. Nah seperti itu sikap seseorang satria, gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala.
Kita lanjutkan ya. Namun kita tidak mencela kaum muslimin, kaum muslimah yang masih belum bisa ideal seperti itu gitu ya. Ya kita tidak boleh mencelanya ya. Karena kita nggak tahu gimana kehidupannya. Kita hanya tinggal mendoakan. Semoga diberikan kekuatan, diberikan hidayah dan seterusnya. Jangan sampai kemudian lesan kita mencelanya. Ya, ini orang apa jenenge lebih mementingkan duniawinya daripada agamanya. Jangan begitu ya. Kita harus menjaga lisan kita. Kita nggak tahu tentang kehidupan dia seperti apa ya. Taib. Lek sampean iso ono ojo dicela kayak ono. Nah, itu semboto kan gitu ya. Nah, begitu. Si gak iso ngekai penggawean ae ada yang ngomong nama jenenge kakean pola ya. Taib. Ya, doakan ya, nasihat iya, dakwah iya, doakan. Tapi jangan apa? Mencela dan mengeluarkan seseorang. Kita lanjutkan sama sekalian rahmani rahmakumullah. Wa min dzalika termasuk di antara bentuk ketaatan ya istri kepada bentuk apa namanya penunaian kewajiban istri kepada suaminya antutihi termasuk di antara contoh yang kamu tidak boleh mentaati suami antutihi fil wati fil makhidi au fi ghairi mahallallah, yaitu engkau mentaati dia gitu ya, mentaati dia untuk menggauli kamu di tempat haid atau pada saat haid, di tempat haid ya, pada saat haid ya, atau pada tempat yang tidak Allah halalkan. Maksudnya di sini adalah di tuburnya, waliyadzubillah. Faqad qala, sementara Nabi SAW bersabda, man ata haidan aw imra'atan fi tuburiha, siapa yang mendatangi istri yang sedang haid, menggauli istri yang haid atau mendatanginya di tuburnya, au kahinan, atau dia mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni kufur kepada Al-Qur'an ya. Jadi apa namanya, harus menolak, wajib menolak ya, tatkala dia hendak digauli oleh suaminya pada saat dia haid atau mau digauli dari arah belakangnya ya, di tuburnya ya, maka ini haram dan itu perbuatan yang mal'un ya. Kemudian wa min dzalika termasuk di antara yang demikian adalah antuti'i fi dhuhuri 'ala rijali wal ikhtilati bi musafahatihim ya, termasuk kamu tidak boleh taat kepada suami gitu ya, apa namanya, saat kamu menonjolkan dirimu di antara kaum laki-laki, bercampur baur dengan mereka, menjabat tangan mereka dan seterusnya ya. Faqad qala ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijabin, jika kalian bertanya kepada mereka satu keperluan maka tanyalah mereka dari balik hijab. Wa qala Nabi, dan Nabi SAW bersabda, iyyakum waddukhul 'ala nisa, hati-hati kalian dari masuk menemui kaum wanita. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, afara'aital hamwa, bagaimana dengan ipar? Wa huwa qaribu zauji, ipar itu adalah kerabatnya suami, seperti siapa? Ka akhihi, saudaranya suami, adik kakaknya, wa bani akhihi, putra daripada saudara suami ya, ponaannya suami gitu ya, wa ammihi wa bani ammihi, pamannya suami dan putra paman suami, wa nahwihim, dan yang selain mereka, itu semua hukumnya alhammu, semua hukumnya ipar ya. Ipar itu secara syar'i ya, bukan hanya saudara kandungnya suami disebut saudara ipar gitu ya, pamannya suami itu ipar hukumnya. Itu pamannya suami itu hukumnya ipar gitu ya. Ponaan suami semuanya itu ipar, itu hukumnya hamu gitu ya. Ya itu hukumnya hamu, dan semuanya tidak ada yang mahram. Yang mahram itu hanya bapaknya suami ke atas ya, bapaknya suami ke atas, bapak, kakek, buyut ke atas, yang lurus ke atas, cabang kanan kiri semuanya bukan mahram ya. Apakah bapaknya suami dari pihak ibunya atau dari pihak bapaknya, itu mahram, ke atas semuanya mahram ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan.
Alhamu al-maut, maka alhamu ada al-maut, ya ipar adalah kematian, ya. Wa qisi ala dzalika kullama yukhalifu syar'a rabbik, dan kiaskan itu semuanya pada segala perkara yang menyelisih syariat Rabbmu. Fala taghtarri bima yalzamuka min at-ta'ati li zaujiki hatta tuti'i fil ma'siyah. Ya. Jadi kamu jangan tertipu. Ya, jangan tertipu ya untuk taat kepada suamimu ya hingga kamu mentaati dia dalam kemaksiatan. Jangan berlebihan taat kepada suami sampai diajak maksiat juga mau gitu ya. Kenapa? Fa innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, dan tidak ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Namun yang harus kita bawahi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, seorang suami itu harus bijaksana. Harus tahu apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Bukannya sekedar memerintah dan melarang. Pokoknya bojo kudu taat suami. Lek tak larang kudu manut, lek tak perintah kudu nurut, begitu ya. Bukan begitu juga, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Seorang suami itu harus tahu kapan dia merintah dan kapan dia melarang. Apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Contohnya begini. Seorang istri boleh nggak dia puasa sunnah tatkala ada suaminya tanpa izinnya? Boleh? Nggak boleh. Wajib izin, begitu ya. Namun ingat, jamaah rahmani rahmakumullahu taala, suami itu tidak boleh main-main dalam masalah ini. Pokoknya lek gak tak oleh ya ojo kadek poso. Dan gitu ya. Tapi gak diolehi, wis ojo, Mas aku saiki poso Senin ya. Ojo Dik. Tatkala ngelarang ojo Dik itu berarti ada kemauan dia di siang hari, maka kemauannya itu lakonono, kan gitu ya. Kan begitu. Jangan sampai kemudian dia melarang ternyata gak diapa-apa belas. Kan gitu ya. Dan ini mengecewakan istri. Ini apa aku makan gitu ya. Nah itu. Ini berarti suaminya tidak bijak. Dia nggak tahu gitu ya. Dia nggak paham. Yang penting pokoknya ngelarang. Nah, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Contoh misalkan begini, istrinya minta izin, Mas aku katindang bapak. Dijawab, ojo, betul itu taat suami. Mereka tak oleh ya usah berangkat. Ini suami tidak bijak. Ini suami diktator, kan ini bojo tak diktator kan gitu ya. Seperti itu, ini tidak bijak namanya. Memang benar perintah dan larangannya wajib ditaati, tapi dia harus bijak. Tatkala istrinya minta izin untuk ke rumahnya, maka suami yang bijak, oh ya, tak anter, ngono harusnya. Kan begitu? Ya, oh jauh saya kidik meniai, kan begitu harusnya. Dan itu menjadikan istrinya sayang sama suaminya. Kalau hanya sekedar perintah, pokok perintah ala konono, larang tinggal no, ngono dok, yang ngenes bojone. Ya, kan ngenes kan gitu nggih. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ini dan ada tipe-tipe suami kayak begitu, gak sembodo belas isone mek ngongkon sampai merentah sampai ngelarang, tapi gak sombot gitu ya. Ya, itu tidak membuat istrinya sayang, tidak membuat istrinya cinta sama dia kalau hanya sekedar seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Ya. Seperti itu. Nah, jadi harus tahu perintahnya itu apa, larangannya ini apa. Sudah benar enggak dia merintah, sudah benar enggak dia melarang, itu harus tahu. Jangan kemudian perintah dan larangannya itu justru menyakiti istrinya. Kan begitu ya. Jangan sampai itu menyakiti istrinya. Istrinya pokoknya dikongkon taat ngono begitu ya. Bahkan mungkin dalil misalkan begitu ya. Jari Nabi ku sampean gitu ya. Urip ambek aku kayak budak. Oh, maka galor. Memang benar ungkapan kayak begitu, tapi itu jangan diungkapkan oleh suami kepada istrinya. Ya, itu menyakitkan. Bukan begitu caranya. Mas kalian rahimani rahmakumullahu taala.
Kemudian juga, tatkala misalkan ada, nanti akan ada pembahasan tentang al-khilafat, perselisihan di antara suami istri. Tatkala seorang suami misalkan mendapati istrinya nggak taat kepada dia, jangan kemudian berpikir, wah ini istri durhaka. Enggak. Kamu sumbernya. Suami ini sumbernya. Kenapa istrinya nggak taat? Barangkali kamu belum melaksanakan hak istri. Mungkin suaminya kasar, kata-katanya menyakitkan. Istri nahan jenenge perasaan suwe-suwe. Kan begitu ya. Jangan-jangan suami ini segala kesalahan itu ada pada dirinya. Seorang suami tatkala mendapati istrinya nggak taat, kudune mikir, kok nggak taat ya saiki yo? Apa salahku? Gitu harusnya. Bukan apa, kenapa dia berbuat seperti itu? Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Dan seperti itulah orang-orang permasalahan rumah tangga datang ke saya seperti itu. Subhanallah ya, ada tipe-tipe suami yang kayak begitu ya. Wis pokoknya modelnya istri harus taat ya gitu ya. Perintah harus dilakukan, larangan harus ditinggalkan. Tapi gak semboto belas. Itu kan repot oleh ngasih nasihat kan begitu ya. Ya, tatkala datang misalkan ya bercurhat, istri curhat menyampaikan begini, suami saya begini suaminya menceritakan istriku begini. Begitu istrinya mau ngomong tentang suaminya, oh jok cerita elekku lho yo dengar dong liyo, maksudmu apa? Makanya kan subhanallah kan gitu ya. Ini kalau tipe suami yang model ya mesti saja istrinya apa? Bangkang, mesti saja karena dia kasar, memburuk-burukkan, mencaci maki dan seterusnya kepada istrinya. Bagaimana tidak istri akan taat kalau dia modelnya kayak seperti itu ya. Jadi semua harus muhasabah, kembalikan kepada diri sendiri. Sudah benar enggak sikapku selama ini kan gitu ya. Sudah benar enggak perilakuku selama ini kepada istri kan gitu ya. Kok sekarang istriku tidak taat kepada aku? Berarti ada yang salah pada diriku. Jangan salahkan istri terlebih dahulu. Salahkan diri sendiri terlebih dahulu. Wong ini pemimpin kok. Pemimpin nggak ditaati berarti kadang bukan salah yang dipimpin, salah pemimpinnya. Wong dia yang bertanggung jawab kok. Gimana sikapnya, gimana perbuatannya dan seterusnya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ya. Jadi pembahasan pertama ini ingat ya para suami, jangan jadikan itu sebagai alat untuk menindas istri. Kamu kan malas ngaji emang ya. Istri wajib taat suami. Omonganku, perintahku mbok lakoni, laranganku mbok dengar. Enggak, bukan begitu saja kan gitu. Bukan hanya sekedar itu. Seorang suami harus tahu tatkala dia merintah itu merintah apa, sudah layakkah perintahnya? Tatkala dia melarang itu melarang apa, sudah benar enggak larangannya. Itu suami yang bijak. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik ya di antara kalian terhadap keluarganya, aku yang terbaik kepada keluargaku. Begitu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi pembahasannya bukan masalah benar atau salah, pembahasan masalah bijak atau tidak bijak dalam merintah maupun dalam melarang. Itu harus kita perhatikan ya. Tab yang berikutnya ya, kita contohkan misalkan begitu ya, istri minta izin, mas aku tak melok pengajian di kono, gak usah diomai. Terus ya lu gua kene aku aja rono saiki kan ngono kudune ya. Nah, seperti itu sama sekali rahmani rahman. Nggak boleh sekedar misalkan nggak boleh mat terus ngapa kan gitu ya. Nah, nggak boleh sekedar seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Taib. Kita lanjut. Yang berikutnya wa min haqqi zauji ala zaujati an tasuna irdahu. Oh iya. An tasuna irdahu wa tuhafidha ala syarafiha. Termasuk hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, dia melindungi kehormatan dan menjaga kemuliaan suami. Ya. Dan dia harus menjaga merawat hartanya suami.
anak-anaknya suami, dan seluruh urusan rumahnya. Itu tanggung jawab siapa? Istri. Itu haknya suami. Kalau kita bicara idealnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, hak suami tatkala dia pulang rumah, rumah bersih. Itu hak suami. Tatkala dia pulang ke rumah melihat anaknya bersih. Itu hak suami. Gitu ya, itu hak suami. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Dia melihat di rumahnya rapi. Pulang misalkan suami istri harus mengerti tentang kesukaan daripada suami dan kebiasaan suami itu apa, gitu ya. Dia harus tahu begitu ya. Ini hak suami. Namun bukan berarti kemudian suami tatkala pulang ke rumah lalu delok korat karit. Istri cap apa ini? Bukan begitu kan gitu ya. Tadi itu suami, istri itu harus istri melaksanakan kewajibannya. Suami apa-apa gak runai kan gitu ya. Delok nganceni repot gitu ya. Aku misalnya di omah belum tentu iso ngurusi anak-anak kan begitu. Dia harus lapang dada begitu. Ojo ndelok napa jenenge ruwet ngene gitu ya. Ya sudah candaan lah beres toh. Kan begitu harusnya. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Atau kalau dia nggak mau nyandak misalkan podo pegele, ya wis ojo kate komentar ya wis iku omahmu ambek bojomu ya wis ya bersih ya nikmatono, reget ya nikmatono kan tono ae sebenarnya. Jadi gampang sebenarnya jamaah sekalian rahman rahimakumullahu taala. Kalau kita paham tentang hak dan kewajiban ini, kemudian kita bisa mentolerir dan lapang dada dengan kekurangan, enak. Tapi kalau segala kekurangan kemudian semuanya kudu dituntut perfect semuanya, ya Rabia Widodari. Kan begitu. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Memang itu adalah kewajibannya. Itu memang adalah hak daripada suami. Tapi suami harus banyak memberikan kelonggaran, tolerir, banyak lapang dada begitu. Ya. Dan pembahasan ini kan ditujukan kepada para istri gitu ya, merenungkannya begitu ya. Ini adalah haknya suami, tapi ingat, ini per poin akan saya tekankan untuk para suami jangan sampai menjadikannya sebagai senjata. Ya. Baik. Jadi liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang solihah mereka adalah wanita yang taat menjaga ya rumahnya saat tidak ada kehadiran suami dengan apa yang Allah menjaganya. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Jadi wanita itu bertanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban akan tanggung jawabnya itu. Dia itu ra'iyah di rumahnya. Namanya ra'iyah yang ngurusi segala urusan di rumah tangganya. Semuanya itu menjadi tanggung jawab daripada istri, dan itu adalah haknya suami. Namun ingat sekali lagi, suami ojo mentang gitu ya, karena itu menyakitkan. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, kalau bisa bantu, bantulah. Nggak bisa bantu, nggak iso tandang, tutup mulut. Tutup, ojo ngeroweng ya. Suami ojo dadi suami ngeroweng gitu ya. Karena nggak tahu tentang kesibukan istri, capeknya istri di rumah ya, menggabungkan semua pekerjaan itu berat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya, ngerumat anak, ngerumat rumah, pakaian, cucian, masak sebagainya, itu pekerjaan ruwet begitu ya. Suami ojo ngeroweng gitu ya. Kalau dia dapati di rumah bersih dan sebagainya, alhamdulillah. Kalau enggak, bantuan. Kalau enggak bantu, enggak bisa bantu, tutup mulut. Tutup mulut, jaga perasaan istri. Iya.
Ojo istighfar, astagfirullah, ya Allah, makure. Ya, iku padha arep nyelekiti bojone. Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ya. Termasuk di antara kayak ane tak bocor Arabe gak mari gitu ya. Langsung aja ya, terjemahan nih. Termasuk di antara haknya suami ya atas istrinya adalah istri berias kepada suaminya, untuk suaminya, mempercantik diri di hadapan suaminya, selalu tersenyum di hadapan suaminya dan tidak cemberut. Tidak cemberut. Terutama tatkala dia baru pulang ke rumah, senyum, diladeni, dilayani, kan begitu ya. Bahkan dalam keadaan sedih seperti yang dilaksanakan oleh salah satu sampai Ummu Sulaim atau Ummu Salamah itu ya. Ya, anaknya meninggal. Istrinya datang, suaminya datang, enggak diceritani tentang anaknya. Ya, diladeni sampai berhubungan badan, baru diceritani. Nah, begitu. Ya. Jadi ini haknya suami. Tatkala dia pulang ke rumah, ojo diwaduli dhisik. Itu hak suami. Diwaduli tonggol, diwaduli koncol, diwaduli anak wis macam ladenono dhisik, ya. Senengkan dulu baru cerita. baru cerita. Ini bojo ketek kalau ketek lu godok langsung wah semua macam-macam lain. Ini bikin suami apa? Ya Allah. Ya. Kopi durung cepak, ngombe durung tepak, sembarang les di apa nih? Ya, dilapori macam-macam. Taib, itu haknya suami. Namun ingat, tatkala kita pulang, para suami pulang, lalu diwaduli rungokno. Jangan marah. Loh ini adil loh ya, ini adil. Kita bicara adil. Nah, setiap poin akan saya komentari. Ini adilnya seperti itu. Ya, haknya suami disenangkan, senyum dan seterusnya. Tatkala dia pulang ke rumah, diwaduli dan sebagainya, itu haknya. Tapi kalau kemudian ternyata istrinya nggak begitu, rungono sampai selesai. Ini juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pulang ke rumahnya, dia cerita tentang 10 perempuan coba. Istrinya cerita tentang 10 perempuan. Si fulana cerita tentang suaminya begini-begini, dirungono sampai entek loh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan kita bacakan hadisnya panjang banget. Cerita suami istri pertama, cerita tentang suamiku begini. Perempuan kedua cerita suaminya begini sampai 10 orang. Dirungokno dari awal sampai akhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar. Gitu ya. Nah begitu suami, gitu ya. Ojo di stop. Mandek ngomong aku durung ngombe. Kayak begitu, ya. Jadi ini adil. Apalagi perempuan. Gitu ya. Haknya suami itu banyak kepada istri. Tapi dia suami dituntut untuk lebih banyak mengalah daripada istrinya. Lebih banyak mengalah. Ya, ini dituntut mengalah. Kenapa? Karena lebih berakal daripada istri. Dituntut untuk banyak mengalah. Gitu ya. Makanya kan kita bicara kepada perempuan itu kan dituntut untuk senyum. Anti loh. Ukhti loh. Dituntut untuk senyum. Gitu ya. Jadi kalau kepada lanang-lanang ya, pada merintah kepada laki-laki if'al. Ya uktub. Ya lakukan, tulis. Tapi kalau udah perempuan uktubi. Nah. Disuruh senyum. Siapa? Ya, suami disuruh apa? Banyak mengalah. Begitu uktubi, dipaksa loh pakai iya lo. Ya kayak iso mering-mering ngomong bahasa Arab itu kayak iso mering-mering sama dituntut untuk saya senyum. Tak iso ngomong uktubi, tak iso. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jadi ini
Kemudian la tabdu fi suratin yakrahuha. Jadi seorang haknya suami adalah tidak melihat istrinya dalam rupa yang dia nggak suka. Gitu ya. Di mana Imam Tabari menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam, Nabi SAW bersabda, khairun nisa man tasurruka idza absarta. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang kalau kamu melihatnya kamu suka, kamu senang. Istri yang menyenangkan kalau dilihat, menyenangkan mata. Wa tuti'uka idza amarta, istri yang mentaati kamu jika kamu memerintah dia. Wa tahfadhu ghaibatika fi nafsi wa malika, kalau kamu enggak hadir, dia menjaga diri dan hartamu. Menjaga dirinya dan hartamu. Ini istri yang terbaik, ya. Jadi kalau dilihat menyenangkan, kalau didengar suaranya dirindukan, kalau diperintah ditaati, nurut, gitu ya. Ya, kalau tidak hadir menjaga kehormatannya. Ya, itu adalah istri yang terbaik. Nah, ini harus ditanamkan pada diri seorang istri. Istri harus mengamalkan ini. Tapi ingat, suami jangan bacakan dalil ini kepada istrinya, ya, untuk menindasnya, ya, untuk mengintimidasinya, ya. Jangan begitu. Baik. Ya. Ya kan saya berikan komentar terus, ya, biar enggak jumawa para suami ini, ya. Baik. Dan yang menakjubkan di sini kata mu'alif, yaitu apa namanya? Banyak di antara para istri yang dia menelantarkan dirinya di rumahnya pada saat suaminya ada. Berias gak bersolek, ya. Gak berias gak bersolek, gak tampil menarik, gak tampil menawan, apa adanya. Kalau suaminya dengan nada lembut, kok gak macak sidik, ngene ya ngene, terima gak terima wis ngene. Ngono ya golek liyane sowan kan gitu ya. Jangan begitu. Ojo nantang suami. Suami iso tambah, sampean gak iso tambah. Ya. Jadi dia harus tampil menawan, menyenangkan tadi itu, menyenangkan kalau dilihat, ya. Jangan sampai termasuk dalam perkataan sebagian orang, ya. Dulu para penyair mengatakan tentang seorang istri yang tidak bagus di rumahnya, qirdun fil bait wa khazalun fisari. Subhanallah, ya monyet di rumah. Kalau di rumah jadi monyet, kalau di jalan jadi kijang, subhanallah, kan gitu ya. Ya, ini kebalak balik. Ini ungkapan loh, ini senes kula sing ngomong ya, niki ungkapan dulu orang mengatakan begitu, mengomentari tentang istri yang tidak mau napa? Berias di rumah. Qirdun bil bait wa ghazalun fis syari. Ya, jadi monyet di rumah, ya jadi kijang kalau di luar, di jalan, ya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah, terhadap dirimu, terhadap suamimu. Kenapa? Suamimu itu adalah manusia yang paling berhak dengan perhiasanmu dan kecantikanmu. Hati-hati kamu dari menampakkan perhiasan dan kecantikanmu kepada orang, tidak boleh melihatnya, ya. Karena ini termasuk sufur yang diharamkan, ya, menampilkan kecantikan yang diharamkan. Taib, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, termasuk suami, ya, adalah menepati rumahnya, tidak keluar dari rumah sekalipun untuk menuju masjid kecuali dengan izin suami. Tadi kembali ke awal, itu suami harus tahu kapan melarang, kapan memerintah. Harus tahu, harus bijak. Ya, harus bijak. Hatta ke masjid istri harus izin. Namun izinnya itu sebenarnya adalah pemberitahuan saja. Suami tidak boleh melarang. La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian melarang hamba wanita dari masjid-masjid Allah, rumah mereka lebih baik. Itu adalah satu pengajaran bahwasanya tidak boleh setiap laki-laki itu melarang segala keinginannya. Jadi ya, melarang segala keinginannya. Atau suami memerintah semuanya, melarang semuanya, enggak. Jadi ada koridor. Jadi tadi itu bijak, bukan benar salah. Bukan masalah benar atau salah, tapi bijak. Bijak, ngerti, ya, apa yang dia perintah, ngerti apa yang dia larang, ya.
Yang kelima, termasuk hak suami atas istrinya adalah tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Ya. Fahaqqukum 'alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun. Termasuk hak kalian adalah mereka istri tidak membiarkan orang yang kalian tidak suka ya masuk ya ke tempat tidurnya, maksudnya ke dalam rumahnya. Wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh mengizinkan ke rumah kalian orang yang kalian tidak suka. Tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya orang yang tidak suka. Bukan berarti kemudian setiap tamu datang harus minta izin suami. Ini suami harus paham. Ada orang-orang tertentu yang tidak perlu minta izin. Contoh, mertuanya. Wah yuk kon, so nang mama. Anu pak bapakku, ojo oleh. Kan gitu ya. Atau saudari-saudarinya. Saudara-saudara ponakan-ponakannya. Seperti itu sudah ma'ruf lah. Tidak perlu minta izin seperti itu. Tuh sampai jadi suami dia memutus hubungan antara istrinya dengan kerabatnya datang misalkan yo disambut begitu. Sapa sing kate teko? Dulurku teko kene kate teko. Yo, itu harusnya gitu ya. Ya demikian. Jadi tadi itu kembali ke asal, harus bijak. Ya, bukan sekedar merentah larangan, bukan sekedar benar dan salah, ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Yang berikutnya, termasuk haknya suami atas istrinya adalah menjaga hartanya. Ya, dan tidak membelanjakan bagian dari harta suaminya kecuali dengan izinnya. Ya, jadi tidak boleh dia membelanjakan harta suaminya kecuali dengan izin suami. Bahkan tidak boleh dia berinfak kecuali dengan izin suaminya, ya. Walatun fik imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang istri berinfak dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Dikatakan wala ta'am, tidak juga makanan, ngasih makan orang. Ya, kata Nabi, dzalika afdalu amwalina. Makanan itu adalah seutama-utama harta kita. Ngasih makan pun harus izin. Namun ini juga demikian. Ada izin yang benar-benar izin, ada izin yang bil ma'ruf begitu. Yang sudah menjadi kebiasaan daripada suaminya. Suaminya kalau diminta izin ya mesti akan mengizinkan, tidak ada masalah. Jadi ya, tidak ada masalah, itu kembali kepada kebiasaan daripada suaminya. Ya contoh misalkan suami pulang lalu dia bawa hadiah makanan banyak gitu ya. Misalkan begitu. Tatkala suami istri misalkan dia ingat saudaranya ya mau membagikan oleh-oleh daripada dia harus minta izin kepada suaminya. Aku mau ngasih ini dulurku, ponakanku gini. Itu semua harus minta izin. Suaminya selalu misalkan iya silakan begitu. Nah itu berarti kebiasaannya. Biasanya juga tahu menolak. Nah, seperti itu sudah izin bil ma'ruf, berarti tidak ada masalah tatkala dia tidak minta izin. Ya, mungkin tanya suatu ketika, "Lho kok wis entek nandi?" "Tak dum-dum nang dulur-dulurku." "Ya wis gak apa-apa." Nah, itu kan selesai. Gitu ya. Ini pun demikian, suami harus begitu maksudnya. Ya, tatkala dia bawa oleh-oleh begitu ya. Sebenarnya dia nggak suka atau dia kurang ridho istrinya bagi ke sana ke sini, dia pengen ingin juga memberi kepada saudaranya, ternyata kok wis entek. Sementara dia sudah pengen membagikan kepada saudara, kok wis entek, wis meneng ae. Tuku maneh kekno. Gitu loh, gitu. Ojo dioreng begitu. Itu caranya kalau pengen kehidupannya. Rumah tangganya harmonis, begitu caranya. Sudah pecingkan mata begitu ya. Itu kan kesalahan nggak itu? Istri salah nggak? Salah nggak? Salah. Itu istri itu salah. Kenapa? Ternyata suami punya keinginan lain kan gitu ya. Dia harus minta izin, tapi ternyata kemudian kebablasan ya, dia memberi. Itu salah istrinya. Tapi maafkan, suami maafkan sudah. Oh wis entek ta. Ya karepku sih dulurku lha tak kei, wis apa wis, aku tuku maneh. Ngono ae. Aja dianggap masalah kan gitu ya. Yang jadi masalah kalau sesuatu masalah dianggap ya itu jadi masalah. Ya kalau masalah dianggap bukan masalah ya gak masalah. Kayaknya gak ada permasalahan akhirnya kan gitu.
Ya, ini manajemen ya rumah tangga kan begitu. Ya, memang dituntut untuk banyak mengalah ya. Mengalah itu tidak kalah gitu ya. Ya, Mas, kalau bahkan tatkala seorang istri punya harta, maka pada dasarnya dia tidak boleh membelanjakan, menginfakkan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Ini menjaga apa? Menjaga kehormatan daripada suaminya. Ya, dia punya punya harta misalkan. Ya, tatkala dia mau memberi kepada orang tuanya misalkan, ya sekedar pemberitahuan lah. Ya, jangan sampai kemudian tiba-tiba ndidikmu biyen entek tak tum-tumno. Lah aku ya pengen kan gitu. Terus seandainya dia berikan kepada suaminya pahalanya lebih besar. Ya, seperti Zainab tatkala dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak kalian tidak akan, artinya ada perintah dari Nabi untuk anjuran bersedekah. Zainab mau sedekah, ngomong dulu kepada Ibnu Mas'ud suaminya. Itu ya, ngomong dulu. Aku mau bersedekah ini. Gitu ya. Sementara Ibnu Mas'ud ini termasuk orang yang tidak pinter kerja. Istrinya yang pinter kerja, sehingga harta istrinya lebih banyak daripada harta suaminya. Lalu dia berkata, ya kamu tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh enggak harta ini kuberikan kepada kamu? Diberikan kepada siapa? Suaminya. Jadi kepingin berinfak, ojo golek wong ujung dhewe. Gitu ya, pahalanya lebih besar kan gitu, lebih besar. Tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa boleh ini kuberikan kepada kamu? Gitu ya. Suami muncul kan sifat napa jenenge kelelakiannya, yomo takono dewe. Kan gitu ya. Kalau pakai bahasa kita yomo takono dewe gitu ya. Kemudian tanya kepada Nabi, datang ke rumah Nabi, ya minta izin untuk masuk. Ditanya, man, siapa? Zainab. Ainu Zanabib, Ainu Zanayib, ya, Zainab yang mana gitu ya, Zainab yang mana? Zainabnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, kemudian dikasih pahala boleh, bahkan kamu dapat 2 pahala. Nah seperti itu ya. Jadi minta izin kepada suami. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya, yaitu laisa lil mar'an tantahika syai'an min maliya illa bi idzni zawjiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang wanita menghabiskan sesuatu pun dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Izin dengan suami. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, termasuk hak suami. Tidak boleh puasa sunnah saat suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Nabi bersabda, la yahillu lil mar'a an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idzni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk puasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya, harus izin. Namun ingat, gitu ya, jangan sampai tatkala tidak mengizinkan kemudian mengecewakan. Lek gak lapo-lapo gak diizini kan begitu. Gitu ya. Atau suaminya misalkan memberikan izin tapi dengan syarat. Iya gak apa-apa, tapi kalau butuh batal no yo, ngono. Kan itu ya, itu seperti itu bijak namanya. Ya, maksudnya. Itu kalau istrinya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib bukan izin, pemberitahuan. Ya, dikasih stop merah. Awas, aku puasa wajib. Ya, kamu nggak berhak melarang. Ya, dan tidak boleh membatalkan karena puasa wajib, nyaur utang dan seterusnya. Tapi kalau puasa sunnah, suami wajib dimintai persetujuan. Sekalipun sudah setuju, suami berhak menyuruh membatalkan. Baik. Kita lanjut yang ke-8. Termasuk hak suami, yaitu apa? Istri tidak mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan kepada suaminya. Ya. Kenapa? Karena itu akan membatalkan pahala dan menyakiti suaminya dan akan retak rumah tangganya, pecah rumah tangganya. Apalagi suami yang diungkit, itu garis merah itu. Ya, itu akan mencederai kehormatan seorang suami, seorang lelaki.
Misalkan seorang suami tinggal di rumah istrinya, ini diungkit. Jangan gitu ya. Iki biyen tanah-tanahe bapakku. Pus omah-omahe bapakku. Sampe ndek kene iki ngampung. Walah. Wis plaen. Alamat seperti itu. Ya, ini tidak boleh. Sama sekali rahimakumullahu taala. Ya, tidak boleh diungkit. Ya, itu jangan diungkit-ungkit. Kalau misalkan ada suami yang kurang adabnya, kurang menghargai istri dalam masalah itu, dia lupa nikmat itu, istri jangan ngomong secara langsung. Minta tolong kepada saudaranya, kerabatnya, atau orang apa yang dekat dengan suaminya untuk mengingatkannya. Karena seorang itu harus ingat nikmat yang Allah berikan kepada dia melalui orang lain. Dia harus pandai bersyukur kepada istrinya. Dia harus pandai bersyukur kepada mertuanya. Kan begitu? Ya, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah, tidak bisa bersyukur kepada manusia. Tapi istri jangan mengingatkan secara langsung. Kalau mengingatkan secara langsung itu mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit bantuan, dan itu menyakitkan. Tidak secara langsung, melalui orang lain. Gitu ya. Yang menasihati dia, kamu tidak boleh begitu sama istrimu. Yang gitu ya. Kamu tidak boleh begitu sama mertuamu. Ingat, tanah yang kamu tempati itu milik mereka. Rumah yang kamu tempati itu rumah istrimu. Begitu. Ini enggak secara langsung. Itu enggak terlalu menyakitkan kalau dari orang lain. Tapi kalau dari istrinya, subhanallah, sakit mboten kira-kira? Wow, loro. Oh, saya ngono ngontrak ae metu. Ngono meruan lanange metu gitu ya. Ya, wis. Dan korat karit malian ya. Rumah tangga kayak begitu nih. Jadi harus bisa menahan diri. Istri mampu menahan diri, lesannya harus dijaga. Kemudian suami pun demikian mampu menahan diri. Jadi kalau dalam rumah tangga pengen bahagia itu saling mampu menahan diri, sukses. Ya, tapi kalau apa segala sesuatu pengen diluapkan ya wes neraka itu. Ya, ingin bangun rumah tangga pembangun neraka sampean. Ya, segala sesuatu pengen diungkapkan, ditahan. Sekalipun mungkin pasangannya tidak mampu menahan, kita harus bisa menahan. Itu cara cara mempertahankan rumah tangga itu apa? Menahan diri. Ya, menahan diri. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sudah. Masing-masing menahan diri selesai kok. Suami mampu menahan diri, istri menahan diri, kan enggak meluap. Kan begitu saja sebenarnya. Ya, namun kan kenyataannya banyak di antara pasangan itu salah satu enggak mampu menahan diri atau dua-duanya enggak menahan diri, ya wis patah. Ya. Baik, ya. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti. Yang ke-10, kurang 5 sih Anda. Ya Allah, mari tangga ini. Termasuk hak suami atas suaminya adalah ridho dengan pemberian yang sedikit, qanaah dengan apa yang diberikan oleh suami, qanaah dengan apa yang ada. Jangan membebani suami dengan apa yang tidak bisa dia bekul. Qanaah, nah, itu bahagia ya, qanaah. Jangan banding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Isiku nasibmu, rezekimu, no ae lo ya. Begitu sudah, nikmati saja ya. Tapi jangan pernah bandingkan dengan suami orang lain. Jangan bandingkan dengan suami saudarinya, suami sepupunya sebagainya. Sudah ya, tutup mata itu ya. Baik. Yang ke-11, termasuk hak suami terhadap istrinya adalah bagus di dalam melakukan pendidikan kepada anak-anaknya. Ya, sabar dalam mendidik anak-anaknya, sabar di hadapan suaminya dalam mendidik anak-anaknya, ya, mendoakan tidak mendoakan keburukan kepada anak-anaknya, tidak mencaci maki anak-anaknya, ya, karena kadang-kadang tatkala seorang istri marah kepada anaknya, mencaci maki anaknya di hadapan suaminya sakit hati, ya. Itu pun sebaliknya, ya, kadang-kadang ono suami mencaci maki anaknya, sing melahirkan itu loro, berarti enak sampean karek
Karena sengat deniki ngono kan gitu ya. Nah itu masing-masing harus menahan diri. Cocok aku lek muring-muring ini kok bojoku loro ati rek ngene ya. Nah situ artinya adil itu ya, masing-masing bisa tahu posisinya ya. Yang ke-12. Iya lah diwaca kabeh gak mari ini. Poin-poinnya wis ya. Termasuk hak suami atas istrinya adalah apa? Berbuat baik dalam mempergauli dua orang tua suami dan kerabat-kerabat suami, ipar-iparnya. Berbuat baik kepada mertuanya. Begitu ya. Maka tidak akan bisa seorang istri dianggap berbuat baik kepada suaminya kalau dia tidak berbuat baik kepada keluarga suami. Gitu ya. Ini mantu-mantu durhaka kan begitu kan ya. Jadi mantu durhaka, dia menjadikan suaminya durhaka kepada orang tuanya, kan banyak itu kejadian kayak begitu ya. Jadinya suaminya nggak suka sama ibunya, bahkan mengusir ibunya, bahkan menaruh ibunya di panti jompo, nuruti sing wedok, gitu ya, begitu ya, nuruti istrinya. Nah istri kayak begitu ya digolek liyane ae, ojo ngingu wedok kayak ngono ya. Ayo tukar tambah ya saya. Baik. Ya, jadi ketika dia jadi istri, maka dia harus mau dengan suaminya dan orang tua suaminya. Begitu. Ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang dulu pernah kita sebutkan, jadi tatkala ada suami istri lalu suaminya itu bawa ibunya, orang tuanya ke rumahnya karena butuh perawatan, khidmah, istrinya tidak suka dan sebagainya. Lalu suaminya berkata, jangan kamu kasih aku pilihan antara kamu dengan orang tuaku. Wis cep. Ya, langsung cep istrinya. Ya, jangan kamu aku kasih pilihan. Ya, kalau aku milih orang tuaku, tidak milih kamu. Begitu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang ke-13, termasuk hak daripada suami terhadap istrinya adalah tidak menolak permintaan suami. Ya, masih lagi napa jenenge masak, tinggal masake. Lagi nyuci, tinggal cuciannya. Wis pokoknya diceluk moro. Urusan ranjang soal ini ya. Ya, dalam keadaan apapun harus napa? Budal moro kepada suaminya. Kalau tidak, maka dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Ya, bahkan idza ta'a ar-rajulu zawjatahu li hajati falta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Jika seorang suami manggil istrinya, maka wajib datang kepada sekalipun dia sedang ada di perapian. Ya, sedang ada di perapian. Dipateni dhisik, Pak, aja ditinggal kosong. Ya. Yang ke-14 sebelum akhir ya. Termasuk hak suami atas istrinya adalah apa? Menyembunyikan, menutupi rahasianya dan rahasia rumahnya. Tidak boleh apa? Menceritakan rahasia suaminya dan rahasia rumahnya. Suami istri akan saling tampak di antara mereka aib masing-masing. Itu jelas. Gitu ya. Dulu waktu belum menikah misalkan begitu nggak kenal. Begitu tatkala belum menikah atau dijodohkan, yang disampaikan kepada dia mungkin apa? Sing api-api gitu ya. Keburukan nggak ketok, atau cerita tentang keburukan yang diceritakan itu permukaan. Oh, dianggap nggak apa-apa wis, nggak diperbaiki. Begitu nikah muncul yang lain, ketok asli nih. Nah itu rahasia, nggak boleh disebarkan. Nanti ya, kalau istri bisa memperbaiki maka perbaiki secara pribadi. Tidak boleh ditebarkan, siarkan ya. Dan yang ke-15 terakhir, hak suami atas istrinya, yaitu apa? Menjaga hidup bersama dengan dia, mempertahankan apa? Rumah tangga. Jangan pernah meminta cerai tanpa ada sebab syar'i. Karena Nabi mengatakan ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha talaq, wanita manusia minta cerai kepada suaminya min ghairi ma ba'sin, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, haram baginya aroma wangi surga. Nabi juga bersabda al mukhtali'atu hunnal munafiqat, wanita yang minta khulu
tanpa sebab syar'i, mereka adalah wanita-wanita munafik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah hak-haknya kaum laki-laki, para suami yang wajib ditunaikan oleh para istri. Maka siapa saja yang pengen kebahagiaan suami istri, lalu kebahagiaan yang kekal abadi, wajib bagi istri untuk berusaha melaksanakan hak-hak suaminya. Wajib bagi dia menunaikan hak. Dia perhatikan seluruh haknya, laksanakan semuanya semampunya. Lalu dari pihak suami menundukkan pandangan akan kekurangan istrinya. Sama dengan kemarin, suami menunaikan seluruh hak istrinya, istri menundukkan pandangan akan kekurangan suaminya. Ini pun sama, ya, istri melaksanakan seluruh hak suaminya, suami menundukkan pandangan dari kekurangan istrinya. Kenapa? Masing-masing tidak sempurna dalam menunaikan hak. Ya, jadi harus bisa menahan diri, ya, agar kehidupan rumah tangga itu menjadi baik, ya, kekal, tumbuh mawaddah warahmah. Ya, demikian. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ditutup-tutupnya ya, gak tutup ya. Baik. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang nasihat, ya, untuk orang yang mau menikah. Iya, nasihat untuk yang mau menikah. Maksudnya apa? Nasihat ini kalau saya sudah menikah, sampaikan kepada anak. Gitu ya. Ya, sebelum dia menikah, nasihati. Gitu ya. Lek ngene aku kudu nangis wonten. Soalnya anakku wedok kabeh, digowong kabeh jange kowe ya. Subhanallah. Taib. Nggih, monggo. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana menasehati istri yang kalau di rumah cuma dasteran aja dan ketobrosan, Ustaz? Sedangkan kalau ke kondangan itu persiapannya aja butuh setengah jam. Nggih. Tak ngopi. Insya Allah itu adalah kebiasaan wanita kita semua, betul? Doa kan? Baik, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Baik. Iya, hak suami istri berhias di rumah. Iya, benar. Tapi kadang-kadang istrinya nggak pakai berhias, baru berhias kalau keluar. Misalkan ya kalau ya kalau istri-istri kita kan mereka berhijab sempurna kan gitu ya, nggak ada masalah sebenarnya kan begitu ya. Cuman di rumah kita nggak bahas keluar rumahnya. Nah keluar rumahnya mereka ya masih macak model apa sih ditutupi bareng ngono kan gitu ya. Ya. Karena di rumah misalkan kita dapati atau seorang suami kita lah nggak jawab kita ya. Seorang suami mendapati istrinya kok nggak pakai berhias. Nggak usah nyelatu, nggak usah moco apa jenenge baiat syair mau qirdun fil baiti ghazalun bisari, nggak usah ngono loro atine gitu ya. Tukokno kelambi sing apik. Gitu saja. Laki-laki itu nggak pakai ngomong kan ya, berbuat. Belikan apa jenenge? Pakaian yang bagus. Lalu ngomong, "Dik sih gaya niki paling tambah ayu." Ngono caranya. Kan begitu. Itu suami bijak ke sana. Ojo sampean niki ndek maka yo. Nah, ya, enggak usah ngono. Belikan pakaian baru lalu suruh pakai ini di rumah biar tambah cantik. Ya, marono tukokno napa wedak alat napa jenenge ya. Make up ya yang menjadikan dia glowing ya, memang bondo rek pengen bojone ayu kudu bondo kepengen bojone ayu gak bondo belas ya bondo ya gimana agar glowing kan gitu ya. Kalau enggak gelem bondo ya istri mon apa ono kan gitu ya wis. Memang ayu itu butuh bondo kan ya. Zaman dulu memang ya, dari dulu sampai sekarang ya begitu memang. Itu ya. Wanita-wanita bangsawan mati-matina raja anak rojo yo ayu-ayu kan itu. Soalnya apa?
Ya mesti ae. Saya saiki sampean pengen bojone kaya putri ya dandanono sing kan begitu. Ya, seperti itu. Tapi ya harus perhatian. Ojo katene turu, sik Mas aku maskeran ngono kaya kayak badut. Ya, ojo pas ambek bojone kan gitu ya. Ya, jangan pas mau tidur no kayak badut. Ya, itu mang-mang ngono lah. Kalau sudah mau tidur di iya, baik. Atau sesuai dengan kemauan suami. Kadang suaminya memang pengen wis di omah sudah serana ini, cek ringkes. Ya, yang bagaimana yang selera suami beda. Jadi selera suami beda-beda gitu ya. Jadi istrinya bilang, Mas aku lihat omah dasran ini gak apa-apa, gak apa-apa wis. Ya wis gak apa-apa. Memang masalah. Baik, demikian. Pertanyaan berikutnya tadi disampaikan bahwa seorang istri dalam mengelola hartanya harus minta izin kepada suaminya, Ustaz. Apa? Seorang istri ketika mengeluarkan hartanya harus izin ke suaminya. Bagaimana jika sebelum menikah istrinya itu sudah punya harta yang banyak misalkan dan merasa ketika menikah ini harta saya sendiri jadi bebas menggunakannya, Ustaz. Iya, bebas memang tapi pemberi tahu. Gitu ya, aku katanya kayak iku deh. Suami yang bijaksana, rumangsa. Anjene kamelok duwe karemu kan begitu. Loh kan begitu. Kan cuman yang di sini yang diminta di sini apa? Komunikasi. Itu saja. Ya, istri mau membelanjakan hartanya minta izin. Mas aku pengen kayak iki. Suami merasa gak melok duwe, ya monggo. Kan karek ngono tok. Tapi kalau kemudian istrinya marah gini, aku gak dianggap bojo tarik. Ngono. Jadi yang cuma komunikasi saja. Komunikasi lancar, ya lancar kan gitu. Kalau nggak lancar ngempet. Istrinya misalkan ya memang harta yang sendiri diberikan sana berikan sini dalam hatinya. Kan begitu gitu ya. Ya memang itu bukan milikku kan gitu ya. Jadi ini yang dijaga perasaan. Jadi komunikasi ini yang penting. Bukan masalah hak kepemilikan. Komunikasi. Ya mungkin ya karena suami itu beda-beda. Mungkin dia itu berharap tapi nggak ngomong. Ada yang memang nggak berharap sama sekali, ada yang berharap tapi nggak ngomong. Gitu ya. Nah ini yang dijaga nih kan ini, sing ngomong berharap tapi nggak ngomong, yang itu ya. Begitu minta izin, aku mau ngasih gini, oh ya, kayaknya aku butuh deh. Nah ini kan seperti itu, kasihkan kepada suami. Lek wani ngomong. Ya. Tapi kadang ada suami-suami yang egois, tak mau sama sekali dengan harta suaminya. Idealis bukan egois gitu ya. Idealis, tak mau sama sekali dengan harta suaminya, ada juga. Ya sakarepmu terserah. Ya. Nah, nggih. Masih kaitannya dengan pertanyaan tadi, Ustaz. Iya. Istrinya merasa kurang bebas karena suaminya ini mungkin kadang terlalu melarang-larang membeli ini, membeli itu, padahal mungkin itu manfaat bagi istrinya, misalkan membeli tanah dan apanya. Ketika berkonsultasi dengan suami malah justru ruwet lah bahasanya, Ustaz. Iya. Konsultasi aja ruwet, apa mana nggak konsultasi? Nah, itu. Kan gitu ya, konsultasi itu ruwet. Apalagi gak konsultasi tambah jadi ruwet. Ya, artinya apa? Laksanakan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, laksanakan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah tidak ada keruwetan. Kalau kita melaksanakannya karena Allah. Ini Nabi tadi sudah kita bacakan ya. Kita disuruh, istri disuruh untuk musyawarah, minta izin. Karena itu izin itu berarti ngajak musyawarah. Nah saat minta izin itu sampaikan
alasannya, kemauannya, tujuannya, begini kan begitu ya. Nah suaminya, kalau suaminya adalah suami bijak, dia akan mendengar alasannya, kemudian dia paham bahwa ini adalah milik istri, bukan miliknya. Dia hanya sekedar memberikan pengarahan. Kalau istrinya salah, misalkan, wah harusnya tidak begitu deh, begini, gitu ya. Harusnya begini. Jadi memberikan arahan, bimbingan, ya dalam membelanjakan hartanya, seperti itu. Ya, jadi memang membutuhkan dua hak dan kewajiban ini masing-masing saling memahami. Kalau pengen rumah tangganya berjalan, ini lancar. Ya, bukan berarti kalau saling memahami hak dan kewajiban bukan berarti tidak ada masalah. Ya, tentu saja ada masalah. Namanya tidak ada kesempurnaan. Ya, nanti akan kita pembahasan al-khilafat az-zawjiyah, ya, perselisihan rumah tangga. Nanti akan ada pembahasannya. Nah, nggih. Pertanyaan berikutnya, istri menceritakan rumah tangga pasangan lain, apakah termasuk ghibah? Menceritakan rumah tangga pasangan lain, Ustadz. Maksudnya mungkin istri itu dapat cerita dari temannya tentang keluarganya, terus diceritakan ke suami. Kalau nyebut nama, namanya ghibah. Tidak nyebut nama, tapi suami tahu siapa yang dimaksud, ghibah juga. Ya, nah nyebut nama, ghibah. Nah nyebut nama, tapi dua-duanya paham siapa yang dimaksud, ghibah juga. Karena ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Penyebutan kamu akan saudaramu dengan apa yang dia tidak suka. Paham insyaallah? Jadi kata Bunda Aisyah tadi cerita sampai 10 macam suami. Nabi tidak tahu siapa yang dimaksud. Ibunda Aisyah juga tidak cerita siapa yang namanya nggak dimaksud. Jadi Nabi tidak tahu siapa orangnya. Ibunda Aisyah tidak cerita siapa namanya. Selesai. Ya, seperti itu tidak ada masalah. Rungokno sampai mari, ya, lalu berikan apa? Komentar. Seperti Nabi didengarkan sampai selesai, lalu beliau memberikan komentar. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana seseorang istri punya kebiasaan berpuasa sunnah Senin Kemis tanpa izin suami, tetapi suami sudah tahu istrinya biasanya berpuasa tanpa izin suami, tapi suami sudah tahu istrinya biasa berpuasa sunnah, tapi suami tidak melarang. Ya tidak apa-apa, itu namanya izin bil ma'ruf. Itu namanya izin bil ma'ruf, sama-sama tahu, nggak ada masalah. Tapi suami tetap berhak membatalkan kalau ada mau. Gitu ya. Awan-awan dina Kamis, dek ini dek, ya. Pijet plus, nah itu ya. Ya wajib batal istrinya, wajib apa? Batal, wajib. Ya. Jadi minta izin tadi itu ya kalau bukan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan sekalipun tidak izin tidak ada masalah. Tapi tadi itu namanya izin bil ma'ruf. Ya. Nah, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya? Loh, kok nggak ada yang bertanya? Khatam jare. Ada satu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita kan sebagai laki-laki ini memang sebagai imam Pak Ustadz ya, sebagai leader, sebagai pemimpin. Nah, tentu saja ini pasti Allah memberikan panduan lewat Rasulnya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz ya, sejauh mana rumah tangga sahabat-sahabat Nabi, sahabat Nabi, apakah waktu itu tantangan terhadap wanitanya seperti apa Pak Ustadz ya? Apa?
tantangan terhadap wanitanya seperti apa? Tantangan. Ya, tantangan kayak gimana? Wanita pada saat itu seperti apa akhlaknya? Dan wanita sekarang kan halnya seperti apa gitu Pak Ustadz ya? Apakah mau tidak mau kan seorang suami tetap aja sebagai leader Pak Ustadz ya, membimbing, mendudukan tadi itu ya, mau tidak mau. Tapi tantangannya bagaimana? Apakah sama wanita-wanita zaman dulu dengan wanita zaman sekarang? Ada pola enggak Pak Ustadz ya? Ada pola enggak? Okay. Dan ada tuntunan dari Rasul enggak terhadap misalkan rumah tangganya Abu Bakar As-Siddiq atau Sayyidina Umar atau yang lain-lainnya, Rasulullah memberikan tuntunan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, jazakallah khair. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, yang beda antara wanita zaman ini dengan zaman Nabi atau zaman para sahabat, satu lingkungan. Lingkungan beda. Kemudian yang kedua, yaitu bi'ah, lingkungan. Kita bicara istri lah ya. Bicara istri. Lalu jelas kualitas suami. Nggak bisa dibandingkan dengan model kayak kita gini, karena apa-apa nih ya, dengan suami-suami mereka. Kemudian juga faktor berikutnya faktor iman dan amal soleh. Istri-istri zaman sekarang jauh beda dengan istri-istri di zaman Nabi SAW. Namun ada yang sama antara mereka dengan istri kita. Kenapa yang sama? Cemburu. Kan gitu ya? Cemburu. Ada. Ini sifat napa? Kepribadian. Ya, sifat napa? Kepribadian. Di rumah tangga Nabi SAW juga ada kecemburuan. Jangan dikira nggak ada cemburu. Pemene bojone songo kan gitu ya. Ada cemburu. Ya, seperti saat Nabi SAW ada di rumah salah seorang istrinya ya lagi nemui tamu, lalu datang utusan dari istri yang lain bawa makanan, langsung ditampel sama Ibunda Aisyah, pawak pecah. Karena cemburu. Iki wayaku lah pokok. Melok-melok kan gitu ya. Lalu apa? Nabi SAW diambil itu makanan, diganti dengan barangnya Ibunda Aisyah, diganti. Karena apa? Ini pecah, ini kan miliknya. Diganti sama Ibunda Aisyah. Nabi cukup tersenyum mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Nah gitu. Gitu saja. Kan gitu ya. Jadi kalau sifat kewanitaan ya sama saja. Cuman kan yang beda apa? Bagaimana menempatkan sikap itu dan menahan sifat dan sikap itu, dan bagaimana suami mempertahankannya. Sifat lagi yang lain, pemarah, nyocot, ya kan gitu ya, ngomel ngeroweng, ya itu sama. Ya, itu seperti itu. Ada seorang datang, dia melihat istrinya bawel, nyocot, marah-marah sama suaminya. Lalu suami ini mau mengadu, mengeluh, curhat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Terdengar suara keras membentak, mengata-ngatai gitu ya, meninggikan suara istrinya Umar kepada Umar. Coba bayangkan, istrinya Umar. Siapa suaminya? Umar. Umar itu orangnya besar, tinggi besar, lek ngampleng mesti kan begitu ya. Lek numpak jaran atau keledai kakinya kengsreh. Saking apa nih? Besarnya orang, tinggi besar orangnya. Tapi di hadapan istrinya, subhanallah, diem. Gitu ya. Istrinya malah diem saja, diem. Begitu dengar orang yang mau curhat ini dengar istrinya Umar kayak begitu, podo wae. Ya, podo wae. Kasih itu dia pulang balik. Umar keluar, sini, katil apa? Gitu ya. Lalu dia curhat, istri saya demikian, saya mau curhat kepada Anda. Ternyata istri Anda juga sama demikian dan demikian. Apa jawab Umar? Jawab Umar adalah mereka itu, istri itu adalah yang melahirkan. Hamil yang pertama, ya. Kemudian melahirkan. Kemudian menyusui anak-anak kita. Mereka bisa sabar dengan apa yang laki-laki tidak bisa sabar. Kenapa laki-laki tidak bisa sabar kepada mereka? Mereka itu loh. Jadi
yang beda di sini adalah sikap. Ya, yang beda adalah sikap, dan kita harus belajar untuk bersikap yang baik seperti apa yang seharusnya. Karena kita tidak akan bisa menjadi suami yang sempurna, istri kita juga tidak akan bisa menjadi istri yang sempurna. Begitu ya. Kalau cari kesempurnaan di swarga, di dunia kauno. Itu ya, tidak ada di dunia kesempurnaan. Yang ada hanya di surga. Nah sudah, apa yang kita miliki sekarang ya sabar. Apapun keadaan dia, lo sabar, pertahankan. Kan begitu ya, sampai mati kan begitu ya. Begitu intinya. Kalau pengen bahagia, jangan menuntut kesempurnaan. Sabar dengan kekurangan. Nanti kita akan bahagia. Ya, selalu mengingat kebaikan. Seperti hadis Nabi, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jangan seorang laki-laki benci dengan istrinya. Kalau dia nggak suka dengan satu perilaku, dia akan suka dengan perilaku yang lain. Nah, gitu ya. Yang diangkat apa? Sisi positifnya. Yang ditutupi sisi negatifnya. Begitu sikapnya. Seperti itu. Paham insyaallah ya? Nah, itulah gambarannya, ya, gambarannya. Masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Ustaz. Nggih, baik. Demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, semoga bermanfaat, semoga kita menjadi suami-suami yang baik dan istri menjadi istri-istri yang baik. Rumah tangga kita dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.